Di sini kita ngumpul, santai tapi isi, bikin hati tumbuh. Makanan sekali. Ya biasa. Masa menumu baru lah. Sebuah usaha itu ya seperti itu. Menunya siapa nih? Kita nggak yakin nih menu. Ini ada nasi Menunya bakar, lagi ada telur, ada sambal juga. Karena di sini itu tempatnya tidak hanya jualan punya saya saja. Oh, Jadi sistem kita selalu titipan itu bermitra dengan UKM lainnya. Itu jenenge apa katira? bermitra, apa ya? Konsinyasi. Titip jual. Titip jual. Konsinyasi. Pernah tuh Bang? Ya kalau Itu Pak ilmu Orang maksudnya yo men cerita ngono lho, kurang kata pancing ilmu ngono. akuntansi seperti itu. Itu nggak ada di Eropa sana. Di ilmu ekonomi nggak ada. Di Jawa Pak. itu ilmu ekonomi. Sedikit Bang, gimana caranya itu? Nitip itu, dia ambil Jadi- untung berapa gitu? Simbiosis mutualisme. Produsen Sing dodol ora perlu gawe gitu. Sing gawe iki ya ora kudu duwe panggonan kudu dodol. Dadi sah dititip ning kene, bakule ya seneng ora gawe ning di dagangan. produsen yang buat makanan itu ngirim ya, berarti ngirim ke yang punya tempat. Kemudian prosentasenya berapa bagi hasilnya? Ya, yang jelas saling menguntungkan. Ya iya toh. Nek saling menguntungkan ya kaya bakule gelo. Tergantung kesepakatan tuh itu. Nah, nanti kita cerita-cerita, kita buka acara dulu. Buka acara ya? Ya silakan. Buka like. Bukan. Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore hari ini kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya kita kalau sudah ada makanan banyak seperti ini, Betul. ada hidangan istimewa, Ya. otomatis kita berada dalam acara Wedangan. Malam hari ini saya bersama dengan kru. Iya. Ini Pak Agus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dingin Pak? Ampun grogi ya Pak. Apa tadi ada es? Habis lari-lari. Pak Agus Sarwanto. Siap. Sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Agus ini yang bawa ini loh. Iya, usahanya ini. Usaha Iya. Ada dawet spesial nih. Dapat tangan. Apa? Dapat hangat. Dawet hangat ya. Ada jahenya juga ngelihat. Ada. Oh, memang. Samping Kalau hariannya memang ada ya? ada siap. Gitu. Iya, berarti memang ada pilihan dawet. Apa nama usahanya apa Pak? Warung dawet dan lotek Jogja. Warung dawet kendil Warung dawet kendil dan lotek Jogja. Bu Agus. Lote itu memang ada karakternya sendiri Jogja Solo, Pak. Ada. Beda apa beda? Kalau Jogja gimana tuh yang dijualnya? Kalau Jogja biasanya lebih manis. Gitu. Manis. Tapi kalau Solo. Solo ya Lebih kita ganteng. sesuaikan dengan apa Lidah sini ya? lidah orang Solo tadi agak Itu kita kurangi manisnya. Sudah hasil survei nggak ya Pak berarti? Dengan bandingkan gitu. Sudah kebetulan kita sesuaikan dengan ya lidah kita Kalau Solo gitu kan. itemnya sama isinya. Ada bedanya. Yang Jogja ini kan Kalau Jogja isinya. biasanya ada bayam, Bayam. gitu, ada bayam. Oh iya, ya, itu sini beda-beda itu. Kalau Kangkung. kita pakai kangkung, kita pakai kopis sama lontong. kacang panca, pakai tempe, tahu, sama lontong, terus telur. Nggak ada Oh, nggak ada baminya? buatan. Tambah kubis. Kubis. Oh iya. Lontong ya kalau pengen lontong. Ya. Nah, Ini manis kok. menunya apa saja Pak di sana? Alhamdulillah kalau sekarang banyak pilihan. Ya ada soto, SBY, Apa itu? Surabaya. soto Surabaya. Oh, Surabaya. Tenang, Len, tenang. Terus Surabaya ya. soto Surabaya, terus gado-gado Jakarta. Oh iya ya. Ini serba luar kota loh Iya, kan. lotek Lotek Jogja. Jogja. Nggih. Soto Surabaya, gado-gado Jakarta. Gado-gado Jakarta itu gado-gado ya.
Ya, Ya. tak kira ketoprak Jakarta. Nasi uduk Nasi uduk Solo. nasi tempong Banyuwangi. Bus. Oh, ya. Banyuwangi lah. Kalau ini nasi bakar Lampung. Oh lama. Ya, semua ada ceritanya. Pak. Iya. Ada kisahnya. Ada. Terus yang Apa asli Sragen menunya? apa Pak? Asli Sragen apa ya? Tahu tempe. Tahu tempe, kacang gele. Itu ada. Hah? Ada Tahu tahu tempe. Penyetan itu berarti Oh, ada. iya, ada. Mulai dari ayam, bebek, Ya. terus Lele, nila. Oh, Ada juga? Ada. Wah, jumlahnya berapa menunya kira-kira? Ya, Saking sekitaran banyaknya. 20-an. 20. Ada 20-an. Lokasinya di mana tuh? Di Jalan Solo Surabaya, kilometer 5 dari Sragen. Jadi di Sragen Ngawi, kilometer 5. Habis pom bensin itu? Iya, lebih kurang 100 meter dari pom bensin. Terkenalnya Bener itu sekali. Pal Ya, Daplang. Paldaplang. Paldaplang. Ya, Paldaplang benar Pernah sekali. ke sana lo? Udah lewat tenang kok. Kalau tempatnya bagus dulu pernah mampir gitu. Oh, pernah dulu. Oh. Iya, iya. Oke. Saya juga pernah kok. Pernah? Iya pernah. Jangan dalam mimpi lo ya. Pernah saya Dalam rangka apa? dalam rangka Pas ya perjalanan. Dalam rangka mampir perjalanan, bareng-bareng gitu. Oh, makan. Alhamdulillah, berarti nggak ketemu saya, Pak. Mbak Menawi. Oke. Ibu mungkin. Tapi mungkin juga karena kita diam-diam. Enggak kok kita Siapa yang nggak tahu ya? Daripada Ini dua kali ya penisir ini kita kita ke mungkin sana dua saja kali. tolek. Oh iya, gimana? Kita langsung ke sana. Daripada Coba. Oh iya. Ya, Bisa. kita kunjung Bisa. dulu aja. Saya sambil mau pengen Jogja. Monggo. Oke. monggo. Yuk, Ya. monggo. Pal Daplang, Oke. Kebon Romo. Dulu ceritanya seperti apa jenengan Iya. memulai usaha ini? Awalnya itu, Pak. Dari tahun 2002 saya 2002? ya saya pulang dari Banyuwangi. Oh, tinggalnya di Banyuwangi. Oke. Dulu pernah Motor nuwun. dinas di Banyuwangi. Oh, Dinas di apa itu? Di BUMN. Wah, lagu ini. Di BUMN tahun 99 saya Kode. pensiun dini. Pensiun dini terus kemudian usaha di Banyuwangi. Usaha apa, Pak? Toko palen-palen, kerabatan atau kelontong. Kelontong, Pak, bukan lontong. Ya, Kelontong. ya. Kelontong. Toko, kelontong. Terus kebutuhan sehari-hari itu Iya. saya tekuni hampir 3,5 tahun di sana. Oh, ya lumayan ya. Terus karena waktu itu ada pengaruh bom Bali sehingga daya beli masyarakat turun drastis. Terus akhirnya 2002 saya putuskan sama keluarga untuk pulang ke Sragen.
Terus kemudian dari awal saya mulai usaha jual kerupuk dan rambak kulit. Gitu. Jadi dari Banyuwangi saya bawa bahan setengah jadi, terus kemudian saya proses, saya goreng, terus saya kemas, terus saya titip-titipan ke toko-toko warung. Rambak itu. Ya, dari Ngawi sampai ke Solo, Mojosongo sampai ke daerah Karanganyar. Ini saya sambil buka Oke, monggo. salah satu Oke. nasi yang dibakar. Ini saya nasi bakar. Dalamnya ada kayaknya ini Oke, bumbu-bumbunya. Oke. Teri. teri ya. Terus saya tekuni kerupuk sama rambak kulit itu selama 3,5 tahun juga. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tapi itu nggak memproduksi ya kalau rambak itu? Enggak. Jadi saya Dengan beli mengedarkan setengah jadi, saya goreng, habis itu saya kemas, saya edarkan. Jual matang berarti? Jual matang. Oke, Betul. siap. Terus saya maksimalkan sama istri, ya 3,5 tahun juga. 3,5 tahun juga ya. Itu ya hasil kalau mungkin keluarga kecil gitu, baru-baru keluarga awal gitu, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan, mengcover kebutuhan. Karena saya pindahan dari Banyuwangi ke Sragen ini sudah membawa istilah anak 4, terus waktunya masuk ke sekolah lanjutan, jadi perlu biaya tinggi yang gitu cukup kan, tinggi ya. karena sudah sekolahnya sudah mulai ya. Ya, saya coba melirik usaha ternak ayam potong. Pernah dicoba? Pernah ya. dari nyoba piara 100 ekor, terus 300 ekor, 500, terus terakhir 1000 ekor berapa kali gitu. Tapi dari usaha itu nggak ada hasil, justru malah memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan. Ibaratnya semakin dalam kubangan yang istilahnya kita gali. Terus, Ya jadi karena sudah kalau ayam potong itu berarti kan sudah ya sifatnya mandiri waktu itu. Jadi sebetulnya kalau kapasitas usaha waktu itu ya tergolong kecil, cuman 1.000 ekor. 1.000 ekor, tapi waktu itu sekitar bisa jual itu sekitar 10 jutaan gitu. Tapi itu nggak jadi ya Pak ya? Enggak. Terus habis itu? Enggak menguntungkan, bahkan istilahnya kita semakin terpuruk gitu kan. Terus akhirnya coba lagi apa? Dari kerupuk ini tetap kita jalankan. Dilanjutkan kerupuknya. Kata orang Jawa apa? Cakot alot itu kan. Terus Cakot alot. Kok melirik ini ada usaha dawet di pinggir jalan gitu. Saya mencoba untuk mengorek istilahnya cari tahu ilmu perdawetan gitu kan. Katanya kalau mau melakukan sesuatu harus tahu ilmunya dulu. Itu belajar di mana mengoreknya? Di jalan arah Karanganyar ke arah Tawangmangu, dari situ pinggir jalan. Terus kemudian dari situ kita coba buat ya percobaan itu 3-4 kali. Kita coba, kita rasakan sama keluarga. Baru yakin bahwa ini insya Allah siap kita jual gitu kan. Dari situ ya awal dalam kondisi di titik nadir gitu kan. Di titik nadir ini pertolongan dari Allah. Saya menjual pertama pakai strategi dan saya mengedarkan kupon ke anak-anak kecil 1 RT gitu. Di dalam 1 RT itu promosi ada itu 50 kupon saya bagikan. Nanti siang jam 11 itu ngambil kupon ditukar
dengan dawet. Itu kupon maksudnya gratis itu? Iya gratis, saya gratis untuk mancing, untuk iya, mancing pembeli. Strateginya pinter itu. Alhamdulillah. Awal-awal Jadi, ya. hari pertama dari kupon itu 50 kupon, itu waktu itu satu gelas Yang bawahnya teh itu itu, ya? di bawah itu Rp1.000, itu dapat 50 berarti ya, 50 tambah uang tunainya 75.000 Awalnya itu. awal itu awal pertama hari sekali pertama gitu. Oke. Dan mungkin pertama orang penasaran, terus kedua yang pengen tahu ya. menukarkan kupon ini kan kalau anak kecil kan nggak mungkin berangkat sendiri. Oh, iya. Jadi mereka mengantar Sama anak orang kecil tuanya. ya. Terus ya kalau orang tua mosok mau nukar kupon aja gitu kan. sama beli. Iya, kita Susah. pulang beli. Jenenge memang mancing lah. Nah, terus kemudian dari mencoba merasakan itu akhirnya besok kok kembali lagi, besok kembali lagi. Ya, alhamdulillah itu berjalannya waktu itu mulai tambah apa itu Pembeli. totek. Oh, Karena ceritanya. gini Mas, mosok ini mau ngombe tok Bu, motong kembung gitu. Oh, Nggak ada tambah makanannya makanan, ya. gitu. Ya coba nanti kita usahakan Pak. Itu langsung jenengan punya warung sebesar itu atau Oh enggak pertama? Pak, oh enggak. Waktu Gimana, itu Kita, lokasinya juga. Gimana dulu gimana? waktu itu kebetulan kita dipinjami tempat sama tetangga satu RT gitu. Coba Mas Agus suruh nempati lahan kita yang di sana gitu kan. Terus betul kita tempat di situ untuk jualan gitu. Jadi awalnya ya di atas cor-coran di atas Pinggir jalan. selokan itu ada selokan panjangnya sekitar 13 meteran gitu. Dari situ itu terus ya alhamdulillah kok berkembang itu, ada apa ya, orang yang lewat itu penasaran. Kalau tempatnya dulu di mana atau langsung di situ? Ya di situ. Di situ Yang juga. sekarang yang sekarang kita buka warung itu kita Udah dibeli berarti itu. belum, kita masih kontraktor Mas. Oh, ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini masih kontraktor. Iya. Dan kebetulan yang punya lahan baik hati dan Islam merelakan untuk kita kontrak ya, tiap tahun gitu. Berarti mulai apa jenengan mendirikan bongkar pasang itu dulu ya Pak awal-awal. Iya, pakai deklit yang ukuran 5 kali 7 itu. Cukup Warna lama biru. itu pakai itu. Itu kisaran ya 1 tahunan lah. 1 tahun. Terus berkembang lagi. Oke. 1 tahun itu kalau tiap 3 atau 4 bulan itu harus ganti baru, ganti deklit baru Iya, gitu. Karena jebol ya, itu ya. karena panas sama karena Panas cuaca hujan, itu. panas Oke, hujan ya oke. tetap harus ganti. Oke. Ya, 5 tahun sekali. Wah enggak, 3 bulan, 4 bulan Mas. Oh iya dong. Iya. Panas. Oh, karpet yang itu yang Yang untuk ya. jemur tipis itu. Itu Tahun berapa tadi coba? 2000. 2006. 2006. Lama itu ya berarti. Ada fotonya. Kalau foto untuk Tampilkan fotonya kalau Yang lama. enggak ada. nanti. itu. Terus Oke. penuh berdamping tadi Pak. Ini apa ini? ini like. Oh ini mau bongkar pasang. Ini jenengan Pak Agus. Iya, waktu awal-awal Si enum ngono iki. Lah iya tahun 2006 Tur brengosen. Wajahnya dulu mesti brengosen. Aku ae sing putih iki ora brengosen. kayak SMA wis brengosen zaman Debian ini STM wis brengosen kok ya. Aku SMA brengosen. itu pakai pakai sepeda motor. Sepeda motor. Iya itu yang Nun Sewu suaranya memekakkan telinga. Kekrek gitu. Itu kita beli dari tetangga ya harganya 500, itu pun kita angsur Mas 5 kali. Untuk mengangkat barang-barang itu. Iya. Nah ini ada kursi, Kursi gitu ya. terus wadah-wadah.
Ini tinggal kenangan ini. Tapi saat itu sudah bisa moto loh. Orang lain itu yang Adik yang foto. yang foto. Itu kenangan loh, ini kenangan loh kayak gini. Tinggal itu lagi. Mulai Cari lagi nggak ada. berarti Alhamdulillah. dulu tiap pagi Dasar. Iya. terus nanti bawa pulang lagi Pulang gitu. lagi, tutup. gitu. Jadi buka tutup Buka, tutup. anunya, apa namanya? Itu setahun ya Pak, bukan tutup? Ya, ya ada 2 tahunan. 2 tahunan ada. 2 tahun ya Iya. itu. Habis itu mulai bangun Ya, buat Semi permanen. gubuk itu apa? Warung. Warung. Di samping. Itu memang sengaja dibuat pakai bambu-bambu itu Pak? Jenengan apa? Konsepnya Ke tradisional atau Kalau seperti apa? dibilang sengaja, ya enggak mas. Oh, itu ngalir aja gitu. Kemampuan kita bikin seperti itu ya sudah. Berarti gitu. memang sesuai dengan kemampuan ya untuk Iya, mendirikan iya. usaha itu nggak perlu harus besar, harus banyak dulu modal, itu enggak juga ya? enggak. Sekemampuan kita. Iya. Ya, itulah. Itu kan raya asap ya. Lihat ketinggalan. Ini kita udah syuting. Ya, maksudnya habis. Jangan cerita di balik layar Pak. Biar penasaran lah apa yang jadi. Gitu. Ini Oke. Gimana, Pak? terus sampai komplit sampai ada nasi bakar ini. Iya. Ini nasinya kayak nasi uduk rasanya. Iya. Rasanya? Sudah gurih. Ya. Gurih. Dalamnya ini jamur apa teri nih Pak? Apa Ada isinya? jamur, ada teri, jamur, ada ada teri. daun Mangu. so. Dan itu ditumpuk itu ya kayak burger gitu ya? berarti? Gitu. Oke. Kayak onigiri. Nah, bisa. Ini spesial oleh-oleh dari Lampung. Lampung ini. Iya. Mbak jenengan punya keluarga di Lampung atau Kebetulan adik itu dapat besan orang Lampung. Jadi kita sekeluarga ke sana. ngirim ke sana. Mulai kemana lagi? surveinya di Lampung. Sama sama saudara yang di Lampung. Ayo tak tunjukkan Makanan rumah makan khas. yang rame. Ya, waktu itu kalau dibilang ya mungkin viral. Viral. Gitu. Emang dibakar juga ya di sana? Iya. Udah Bu, bikin ini aja. Ya seiring perkembangan waktu ya kita nyoba untuk alternatif pilihan makan. Makan. Ya. Tapi jenengan perlu sosialisasi ini ke masyarakat Sragen dan sekitarnya. Enggak. Ya kita tulis aja di menu Ada gitu. Di menu aja. ditulis. Gitu. Ini bakarnya nyetok apa dadak nih Pak? Bakarnya dadak. Dadak ya. Ya dadak. Kan kita punya nasi uduk. Jadi nasi uduk, di samping nasi uduk kan kita kembangkan jadi nasi bakar gitu Pak. Cuma nambah ini aja bumbu-bumbunya itu. Bumbunya. Ini biar dibakar biar apa? Terasa Ya aroma Sensasi daun nasi kebakar ya. bakar. Iya. itu ya khasnya itu ya. Ada smoky-smokinya. Oke, alhamdulillah. Berarti menu itu bertahap ya Pak ya. Jadi awal memang dawet, Oke, terus kemudian lotek. lotek, terus Gado-gado. gado-gado, terus berkembang. soto. Hmm. Oke. Terus nasi uduk. Itu requestan atau permintaan dari pelanggan. Ya kebetulan ada istilahnya ada sedikit modal kita tambahkan, kita coba untuk menambah menu gitu aja. Nambah menu Nah, itu menu supaya variasinya Iya, banyak. yang terakhir nih justru kita ngambil dari Jawa Timur lagi. Apa itu? Apa? Rujak petis, Rujak petis. enggak sama Petis bukan rujak Semarang. soto. Hah? Bukan soto, bukan Semarang. Rujak. Ini dari Surabaya. Nek Semarang ini sambal petis lah. Tahu petis, petis. kan? Iya, tahu petis. Petisnya ada tuh. Cingur. Cingur. Kebetulan kita belum pakai itu. Susah carinya. Sebetulnya enggak juga. kalau Ini cingur Bu itu. ini. Oh ini dapetin ini. Sekarang yang best seller apa ini atau semuanya? Wadah esnya ini cocok nih. apa? Ger. Kadang-kadang kita juga suka ini. Kalau pas hari itu yang laku gado-gado. Oh, gitu. Kayak sama-sama ada ritme, ya, ritme nih. ritme gitu. Mungkin seiring cuaca kali Pak ya.
nggak tahu. Es panas, esnya rada banter. Nggak. Kalau es ya pengaruh dari itu. Tapi kalau es itu merupakan istilahnya pionir, jadi pilihan Utama, utama Itu es mampir ke dawetnya itu dawet, ya? mampir ke warung dawet itu. Ini juga peran ibu ikut dalam usaha ini. Ikut sekali, Sangat berperan sekali. Yang punya background kuliner Ibu. Kita kebetulan sama-sama Suka kuliner. suka kuliner, tapi kita istilahnya kita padukan gitu. Diskusikan sehingga Ya, menjadi satu. Jadi untuk memilih nama warung pun Bu ada Agus. Bu Agus berarti kan perpaduan Pak Agus. Yo istrinya Pak Agus. Iya kan? Jadinya kan seperti itu. Gege. Berarti kalau gimana? Menu tadi, menu kan perlebarannya kan banyak, kadang kan Perkembangannya. warung ya. Warung itu biasanya mungkin ya lotek aja misalkan. Nah kalau sini kan lotek itu gado-gado sama lote seludak gitu Mas. Nah, biasa Bang Hasim kalau sini Kalau di Solo, melebarkan berbagai menu itu ceritanya bagaimana nih tadi? Tadi belum sempat Oke. diceritakan salah gitu. Seperti lote, gado-gado, terus pecel, itu kan bahan bumbunya kan hampir sama Mas, dari kacang gitu. Dari kacang aja. Dan kebetulan kita ngambilnya bahan-bahan yang murah mudah dan didapat. risikonya kecil, gitu. Murah dan risiko kecil dan tingkat keuntungannya tinggi, lumayan. Gitu. Seperti Nun Sewu kalau sayur kangkung, kubis, terus kemudian kacang itu kan istilahnya ya dibilang murah ya terjangkau lah gitu, terjangkau itu. Jadi dari sekali beli bahan kacang misalnya kita bisa buat bumbu lote, gado-gado, sambal, pecel gitu kan. Gitu. Termasuk pilihan menu tadi kan penjaringan kebanyakan kan dari luar daerah tadi. Iya. Soto ya Surabaya. Padahal kalau Sragen kan juga punya khas misalkan. Iya. Sana kan bumbunya cenderung buket nih biasanya itu. Iya. Sotonya kan buket. Nah sini kan bening. Nah, Iya. kalau Surabaya kan bening itu gitu ya. Paling tambah kunyah palingan gitu. Kuning Kalau itu sini- koya itu ya. gimana sih? Hampir sama dengan soto Lamongan. Lamongan. Soto Oh iya. Lamongan. Oh, Cuman ada koyannya. biar ada brand dan nilai jualnya kita pakai soto Surabaya Surabaya. Gitu. Ya pada saat itu jenengan juga sudah kepikiran terkait dengan brand. Oh, kalau ada nama daerah itu nanti akan memperkuat penjualan, daya beli gitu. Ya ngalir aja Mas, Oh, ngalir ngalir aja sesuai ngambil dari pengalaman hidup. Dari kalau gado-gado itu kan ya sebetulnya di Solo juga ada. Cuman waktu itu kalau di Jakarta itu kan makanan gado-gado dari Jakarta. Terus kalau waktu di Cianjur itu nasi uduk. Terus kemudian kita sesuaikan dengan di Solo aja. Di Solo kan nasi uduk ada gitu. Itu kan hampir sama kayak bakso mie ayam Wonogiri misalnya kayak gitu ya. Terus di mana pun namanya ya itu. Termasuk ini nasi bakar Lampung, memang kita oleh-oleh dari Lampung gitu. Jenengan memberi nama itu di daftar menu juga Ada itu namanya Nasi juga. bakar Lampung gitu. nasi bakar Lampung. Oke. Berarti juga tidak segmentasinya kan tidak hanya untuk orang Lampung saja gitu kan. Oke. Orang yang lewat loh, ini tuh ada ya. Bikin orang penasaran. Pernah nggak dapat pembeli misalkan orang Lampung, misalkan orang Surabaya, misalkan orang Jogja gitu? Ada kebetulan kalau sekarang ini bertetangga dengan distributor minyak dari Lampung dan dia seringkali Mampir ke situ. mampir terus terus Pak aku orang Lampung jarang loh Mas makan kayak gini gitu. Malah jarang ya. Ketemunya malah di Jawa. Ketemu di Jawa gitu. Padahal itu ya memang oleh-oleh dari Lampung gitu kan. Dan memang benar-benar khas Lampung sana. Ya.
Karyawan berapa Pak? Sekarang 7, Dulu? pernah 9 orang. Itu Sebelum pandemi itu 9 oh orang. iya, pandemi itu paling anu ya Pak. Dia Wah, drastis, iya. turunnya drastis. Merasakan itu Merasakan sekali. dampaknya ya. Iya. Tapi ini udah mulai bangkit lagi belum? Ah, Hawa-hawane itu. akhir-akhir ini mulai ada pergerakan. Akhir-akhir ini kan akhir-akhir ini kan sayuran mahal, Pak. Iya, tapi Udah mulai turun. ada geliat naik. Geliat naik. Nggak. Naik di mana? Naik artinya asik ini. omset Telung gelas. ada. Gak apa-apa ya Pak, maaf ya Berarti Pak ya. cocok. Wih. Maaf ya. Alhamdulillah berarti cocok. Cocok Pak. Teman saya memang kayak gitu Pak. Perlu kapan-kapan ngajak teman ke Perlu Pak nanti. Saudara Saken tak jelas. Lek mlebu frame to lek men ketok. Kalau di sana ya ketemu Pak Agus atau Bu Agus. ada Pak Agus, ada Bu Agus. Itu memang dari 7 itu termasuk jenengan? Atau kalau per saya 9 9. sama istri sama anak. Tugasnya apa saja itu yang di Tugasnya bagi tugas? Ada yang masak, ada yang naning-naning. Oke. Untuk naning untuk spesial yang masak memang ada Spesial yang masak ya, khusus masak ya dia. dua orang itu, dua orang. Iya, Tapi iya, iya. kita ke karyawan kalau bisa semua yang kerjaan yang ada di situ Bisa, ya. gitu loh. Jadi Iya. kalau satu ada yang nggak masuk tapi yang lain bisa istilahnya menggantikan, Iya, mengcover gitu. Yang paling rame itu suasana apa Pak? Bulan-bulan apa? Momen-momen apa? Biasanya ya akhir tahun, terus Akhir tahun. mendekati apa itu Lebaran ya Mas. Lebaran Ya. termasuk Puncaknya yang itu rame ya? Lebaran. Enggak Lebaran. Kalau momen-momen misalnya ada apa? Karnaval, ada Ya, pertunjukan, itu ada bisa ada tompo rapot pokoknya ada gitu, Pak. kegiatan kemasyarakatan itu ada peningkatan. Ada peningkatan ya. Ada kegiatan masyarakat biasanya luwe ngelak mampir ke situ. Iya. Alhamdulillah warung jadi pilihan untuk mampir gitu. Jujukan Misalnya ya. jujukan. Misalnya dari Solo, terus mampir sana saja, makan sana. Gitu. Jadi Berarti udah- kita berusaha tidak tutup gitu Mas. Iya. Semaksimalnya kita tidak tutup. Operasionalnya Iya, bukanya Bukanya jam pinten, Pak? Jam 5 sampai Weh, jam 5. jam 5 sampai jam 5. 5 sampai jam 5. Oke, kalau jam 5 itu ya kita untuk sarapan soto itu insya Allah siap. Dan kalau yang lainnya asal sabar menunggu ya, kita siapkan. Ya. Para goes-goes itu juga mampir, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Yang goes-goes lewat Oke. sana itu, arah Sragen. Ada itu pernah yang pakai mogi atau yang sepeda mogi yang lawas itu. Oh, iya. Ya, Oke, dari oke. Jakarta itu. Nah, Mampir ke situ? mampir gitu ya. Oh, berarti udah diketahui orang-orangnya itu ya? Insya Allah, insya Allah. Terus kalau ada saudara yang dari Jawa Barat, dari Bandung, suka ngantar putra putrinya ke pondok, Mampir ke ya, situ. mampir. Iya, nanti masuknya toh Sragen aja ke Pak Agus dulu. itu belum tol apa setelah tol dari Solo? Biasanya kalau sudah pelanggan itu dia keluar tol barat, terus nanti kalau mau meneruskan jalan masuk tol timur. Gitu. Sragen Timur. Nggih, Sragen Timur. Cuma tutol goral nyanggune Pak Agus ya? Iya, betul. Karena sudah cocok itu. Iya, nanti dari keluar Bungkruk, lewat kota, terus setelah kota selesai nanti kiri jalan. Iya. Jualan online, Pak? Online-nya iya lewat Itu yang yang hijau, Oke. yang koren itu ya, Pak? iya. Gimana? Insya Allah. Penjualannya di online? Ya alhamdulillah ada saja setiap harinya, ya, ada saja. Kebetulan kalau jaraknya kan kita dari kota ya masih lumayan jauh, tapi masih menjadi satu pilihan.
Satu Pilihan. pilihan. Kan orang sekarang kan males-males Pak. Mau jajan ke sana itu Terus kebetulan di Lewat daerah online sana aja kan gitu. sekarang banyak berdiri pabrik-pabrik garment gitu. Jadi oh karyawan-karyawan Iya. itu juga usaha ke situ. Udah sini juga banyak pabrik garment sekarang. Berarti ada kemungkinan menu itu bertambah lagi Pak nanti di waktu-waktu mendatang. Barangkali nanti kemana terus ada tolongan apa terus nanti Kemana, ditolong. kemana? insya Allah Terinspirasi dari wilayah mana gitu. ya, insya Terus Allah. nanti dibuat. Ya. Yang belum muncul Itu ini rantai yang loh, berarti. dari Semarang. Semarang. Kali ini banjir. Pak. Apa Semarang? Soto Semarang. Soto Semarang. Soto Semarang. Tahu gimbal. Belum ada. Ya, kita ada Betul. tahu lontong namanya. Oh, tahu lontong. Tahu lontong. Ke situ loh. Karena pengganti ini tahu kupat. Apa? Tahu kupat. Kita nggak bisa buat kupatnya. Bumbunya lontong tahu itu apa? Ya bumbunya kayak tahu pak itu. Iya. Iya. Tahu kupat persis. Tahu gimbal itu dia punya rambutnya. Iya. Ribu-ribu. Kalau tahu beda ya tahu kecil itu beda. Itu no. Aku orang pernah. Tahu gimbal itu Makan, yo ya. bumbu kacang juga ya tahu gimbal itu. bukan? Iya, sama persis kayak tahu. Itu juga tahu toh. lontong. Tahu Iya, lontong iya, sebenarnya. iya. Iya. Ya gimbalnya di mana? Khas Semarang. Itu ada apa? Bakwan. Oh itu gimbalnya. Ya, bakwan terus ada udangnya itu kan. Oh, gimbalnya itu. Serawut. Oh serawut-serawut itu dia Gimbalnya gimbal. itu. Gimbal. Wih, anu tokolan. Survei berarti Iya, nanya Pak ke Semarang. tokolannya yang kosong-kosong itu kan. Enggak, sana itu bahasanya capar, nanti capar. Ya, Sapar mulut. toge, Capar itu ya. Tokolan. Tokolan. Enggak tahu saya. Tuh pengen ekspansi ke arah Semarang berarti ya, menu Semarang. Lumpia, Wah iya terkenal nih lumayan ya. Coba nanti. gimbal ya tertarik ya Pak. Kalau Untuk sementara dawetnya, ini. khusus dawetnya ini jangan buat sendiri dawetnya. Iya, buat sendiri. Buat sendiri. Dari apa tuh dawet ini? Dari tepung Tapioka. onggok. Jenengan belum dengar ya tepung onggok. Tepung anu dari pohon aren. Belum. Kalau yang lain kan dari pohon sagu. Iya, sagu. Ya, Tapi itu sagu. aren. Ya. Itu dari Boleh pohon aren. Pohon aren dibuat anu. Tepung dawet onggok. Tepung onggok. Pohon onggok. Mana? Pasar Belinya? ada, Mas? Kita langsung ke produsen Daerah di daerah Klaten ada. Klaten. Di Langgu. Tapi ini kalau khasnya dawet-dawet mana? Pak? Dawet Bayat. Oh, bayat ya. Ada. Bayat Klaten. Basicnya Ya. kan ada dawet Iya, bayat terus. Kalau gulanya dari mana? Gula kita ambil dari Kulon Progo. Harus ada. Gula aren. Iya, mulai awal saya jualan pakai gula itu. Banyak kan Kan dawet di sini dari juga Kulon Progo itu ya, ada bener. gula Jawa Pak. Apa Ada. yang membedakan? Ada rasa khas itu. Dan itu yang jenengan pertahankan. Iya, iya. Dulu surveinya di daerah sana atau gimana? Iya, dari resep yang Nenek moyang. Gulanya jebuk kono. Rahasia kok. Kulon Progo. Beda itu. Masa tidak kok ada ya rahasia masa tidak Enggak, istilahnya kalau sampean coba di Bayat atau di Bogem itu insya Allah Hampir sama. hampir sama. Oh, berarti khas. Oh iya, Karena ini, memang ini ambilnya gulanya emang dari rasanya gula Kulon Progo ini. Ngerti itu kan di tembakau ini. Apa ya tembakau? Burung kayak pembanding itu. Sampai rasanya. Iya men seneng wae di kombinasi. Dindang lek. Jadi Kulon Progo ini anu, gulanya, Berapa apa lagi beter saja? gulanya, Iya, gula gula- merahnya berarti gula ya. merah. Kalau masak nyambutnya di rumah sendiri. Iya, cuma sendiri. Ini yang apa nyaitkan itu. Jadi memang mempertahankan bahan-bahan dari daerah-daerah lain ya, Pak. Kayak Iya. Kulon Progo, kemudian apa tadi? Klaten, Klaten. Tepung Itu onggo. tepung onggo itu di Sragen ada sebenarnya. Ada di pasaran ada. Pasaran ada. Ada. Ya? Cuma nanti harganya selisih. selisih. lebih mahal. Nah, jenengan ambil atau mereka mengirim ke jenengan? Kita ambil. Ambil ke sana. Kalau ya? tepung kita ambil, kalau gula biasa Oke, kita oke. kirim. Oh, berarti Dikirim. hari ini tadi yang jenengan ambil ini tadi. Iya. Oh. Ambil. Tadi pagi. Nah, nonton berarti ada ngisor ini. Tepung. Sehari berapa? Kalian perjalanan. Kalau sekali buat itu 8 kilo 8 kilo tepung itu jadi istilahnya jadi 2 ember besar. Ember besar, Iya, ember cap. ember besar. Terus? Bukan ember cuci yang Jeding, ember jeding.
Jadi kan panjang gitu ya, enggak yang ember cuci yang lebar itu. Ya. Gitu. Dua itu. Ya kisarannya ya 40 kilo. Prosesnya mudah nggak teman buat dapat itu cendol itu? Sampai bisa jadi kayak cedol-cedol. Itu pakai apa itu? Ayak atau Pakai loyang yang kita bolong. loyang bolong ya? Ayah, loyang itu. Ada ya Mas saudara pakai saringan. Nah, pakai ayak itu saringan. Saringan. Bisa. Itu bisa. Bisa. Tapi tinggal kebutuhan Ya besar kecilnya cendol kan. Oh, nggih. Itu tergantung dari tingkat kekentalan. Oh iya, Kalau pengaruh. semakin cuer itu ya ngalir Oh, aja 14 dari lah ya. panjang. Tapi kalau istilahnya kekentalannya itu sedang gitu, netes. netes terus di bawahnya tuh air ya Pak? Ya air dingin. Dingin. Nggih. Biasa dingin. Beda karo bakso, nek Bakso air kan panas. air panas. Nggih. Ya, itu sekilas ya. Nanti kalau mau belajar buat cendol ya langsung aja ketemu Boleh, Pak boleh, Agus. Pak. Bisa, Belajar monggo, cendol. monggo. Kita Nomornya terbuka. Pak, jenengan Pak, nomor Pak. Nomornya berapa ini Pak? 081 Ya. 229 229. 837 072. Sekali lagi. 081 229 Ya. 837 072. Ya, apal melu apal saiki ya. 29 037 kalah. 7072. Iya, itu seperti yang ada di layar kaca Anda. kacanya. Bisa nanti tanya-tanya untuk belajar usaha atau pesan. Bisa. Nah, Monggo kita terbuka. Selama ini ya Saudara histori yang mau- pemesanan gitu sejauh mana Pak? Itu Mas, kalau ada saudara kita yang mau istilahnya jualan, kita sistemnya kemitraan. Oh yang dapat tadi ya? Iya, kemitraan. Jadi dia misalnya satu hari habis berapa kilo gitu, kita layani. Gitu. Tapi ada yang pesen misalnya untuk acara hajatan atau siraman itu pakai jual dawet itu kan, itu suka beli ya ada 50.000, ada yang 100. bisa ya. Bisa gitu. Jadi Kita beli layani. cendolnya Oh, saja. 50.000 nanti dapat seberapa, sawah seberapa gitu. Oke. Hitungannya gimana Pak itu? Ya 1 kilonya. Kilo? Iya, 1 Kilo kilonya apa ya, liter? Kilo ya? Ya 10.000. Oh, Oh, gitu. sekilo 10.000. 10 maksudnya 10 kilo cendol. Atau 10 Iya, 10 kilo jadi, cendol udah jadi. sudah jadi. Oh, maksudnya jadi dawet ini maksudnya. Iya. Di sana tinggal pakai aja. Ya menggunakan. Bisa. Itu setengah matang ya itu berarti. Sudah mateng. Oh, jadi harus mateng. Sudah tinggal. Ini kan tinggal kegiatan biasanya. Kasih juruh tadi. Iya. Tinggal kasih juru sama santan. Santan. Gitu. Kan komponennya cuma 3 itu aja. Kelapanya dari mana Pak? Kelapa kita langganan dari pasar. Pasar lokal saja. Dekat-dekat berarti. Kalau mas, kalau santan yang enak ini tuh kelapanya muda atau tua ya? Kelapa tua, Mas. Tua ya. Ya. Kita ambil kelapa Gitu tua ya? yang besar. Beda ya? Maksudnya Beda. dari rasanya beda. 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 Sedap Beda gitu. santannya kan lebih Semakin banyak. tua semakin 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 banyak semakin santannya. banyak santannya. Oh gitu ya Kalau harusnya. rasa apa Semakin ya? kental. Apa suka semakin sedap? Rasa itu asal tidak nusewu, tidak Gimana Pak? basi atau tengik itu insya Allah Aman. aman. Tengah bahasa Indonesianya apa Pak? Tengah itu ya Ya Pak. tengik ya. Bau ya. Kayak bau minyak itu. Ya bau minyak, ya, bau kelapa gitu. Kan ada sih. Nggih. Itu dari Pengen- kelapanya berarti. Punya cabang di tempat lain. Belum kayaknya? Kayaknya Enggak ya? pengen karena sudah kita lewati misalnya Masa-masa. dulu Oh. pernah kita punya cabang Oh, pernah atau juga. orang yang jualan ngambil ke kita itu pernah dulu, terus pada akhirnya kita Ya, putuskan ini aja. satu aja gitu, Dari kita maksimal. 4 anak ada yang melanjutkan? Insya Allah ada Ada ya? ya, anak putri saya yang nomor 2. Oh. Insya Allah. Berarti sekarang sudah mulai ikut Sudah, jualan? yang tadi termasuk 9
9 Oh, orang itu nanti, termasuk ya. anaknya. Oh, termasuk itu. 9, Kasir lah, 10 biasa. gitu, ya. Biasa duduk di kasir. Oh, gitu. Ya sambil belajar sedikit-sedikit gitu. Nih, ini kan bagian dari kalau memang bisa dilanjutkan ya nanti anak biar melanjutkan. Biar melanjutkan. Betul. Dibangun. Oke. Kodene kukuruyut. Ya kalau istilahnya apa? Kalau kukuruyut. kalau tidak ada yang meneruskan itu ngeman gitu Mas. Jadi Iya, ingat karena itu perjuangan sudah, kita. dibangun. sudah bertahun-tahun Oke. itu brand sudah bertahun-tahun dipercaya Sudah masyarakat. News. Saya pernah lihat itu ini generasi misalnya makanan ya dia datang ke situ itu udah generasi ketiga berarti kan Ya, turun temurun itu bisa orang masih mempertahankan. dan yang melanjutkan datang ke situ itu juga anaknya. Iya, ya. Jadi dulu ibunya. Ya. Nah, Oh, dan pembelinya juga seperti generasi itu. berikutnya. Heeh. Sampai segitunya loh. Iya. Lagi. Tes bisa baik. Heeh. Pak ini anak itu. Sing Generasi tuku. ketiga. Lah ya sing tuku. Kan aku bapakmu. Ah, iya. Kowe itu kan kaderisasi nyanggone anakmu. Heeh, sing ben kudune. Oh. Nek kerep Ben, dijak rono. Jalak enak banget. Oh, situ. Jarene ngono. Jarene ra iso. Ra iso. Oh, ra iso. Sebagai warga ngaji itu Pak ya. Ya. Apa nih yang dari hasil mengaji yang diterapkan dalam berjualan, berdagang, berbisnis seperti ini? Ya alhamdulillah untuk hasil dari usaha itu istilahnya kalau ada kesanggupan itu kita bisa ikut, terus kemudian setiap kali kita nun sewu kita jadi salah satu elemen dakwah juga, artinya itu bisa menjadikan Bagus ini apa tuh? di Satgas Oh, Satgas. pengendali Oh. Driver Ustad travel dereknya Ustaz. Ya. berkontribusi juga di situ. Sama kalau dulu ikut di ambulan, Driver ambulan. driver ambulan Kalau ngajinya di ngerampal satu. Oh, Ngerampal. MT yang ngerampal satu. Nggih. katanya apa? Iya, berarti anu ya Pak. Sekarang kalau memang tugas ya udah tugas. Iya, Sudah ada yang mengerjakan untuk Alhamdulillah saya. sudah. Tetap berjalan. jalan. Wih, Yes. ini longgar banget ya. Istrinya ada, anaknya ada. Ya, lanjut. Walaupun kita tinggal sama istri ya kita percayakan ke karyawan. Tetap jalan Iya, lagi. jalan. Berarti nggak ada liburnya Pak? Insya Allah nggak ada. Wah, dan Ya tadi memenuhi apa istilahnya. Kalau sudah jalan gini kan yang butuh tidak hanya kita, tapi pembeli juga. Dari jauh-jauh dari Wah, Solo, iya. dari daerah tutup. lain, mau mampir ke warung ternyata kok di situ tutup kan. padahal wis kadung Sewa. metu tol. Iya kan? Iya. Apa tips bagi pemula ya, terutama jualan kuliner? Latangan ini otomatis spesifiknya. Gimana Ya, Pak? yang kita ambil dari apa yang sudah saya jalani sama. Jadi Iya. dalam artian orang usaha itu modal materi, modal uang bukan satu-satunya yang menentukan Tapi? suatu keberhasilan. Tapi hanya kemauan yang kuat dari dalam itu yang membuat kita. Cuman kemauan itu pun biasanya terbentuk dari kondisi. Artinya kita dipojokkan pada suatu posisi yang bisanya yang saya lakukan itu ya sudah kita jalani gitu. Kepepet ya? Iya. Kepepet Betul, lagi betul. gelem. Terus kemudian kita sabar jalani, misalnya bahasannya tetap istiqomah gitu, dan kita pertahankan apa yang kita usahakan gitu. Jadi kalau sekarang itu saya bisa bilang kalau makanan itu ya ada 4 R itu. Apa itu? Apa itu? Regane murah,
rasane enak, resian, ramah pelayanan. Ulangi Pak. Regane murah, Regane murah, rasane enak, rasane enak, resian, ramah pelayanan. Nah, ini tipsnya Pak Agus. Tipsnya Pak Agus supaya tetap usaha kuliner bisa bertahan sampai hari ini. Walaupun pada prakteknya itu banyak bakul-bakul laris galak-galak Pak. Umun saya, galak kok ya laris loh. Kuwi galake gawean kuwi ora galak tenanan. jalannya karena mungkin karena ramenya sehingga apa ya karena tekanan stres jadi ya ikutan. Saya cepat ya. Kuwi nyat sengaja digawe brand ngono kok. Ada Main viral. namanya apa sambal tumpang Mbah Gala itu kan. Iya. Saken itu. Loh, malah cedak. cedak. Kita Promosi sudah berada di gratis. akhir jumpa kita. Matur nuwun Pak Agus. Sudah berkenan hadir di sini berbagi ilmu dan manfaat. Iya lah. Ya, mudah-mudahan lancar, sukses Amin. ke depannya, terus bertahan. Karena kondisi sekarang itu bertahan udah elok ya. Iya, betul. Kondisi sekarang itu bertahan sudah Karena bagus. banyak pemain-pemain baru, terus kemudian ya tingkat persaingannya Semakin ketat. lumayan. Pemain-pemain lama ini sudah mulai tersingkir, Pak. Terus kemudian 16 besar sudah tersingkir. kondisi ekonomi yang lagi gak baik-baik Iya, saja. gitu ya. ya, mudah-mudahan. Sedang naik-naik saja. Iya. Apa naik? Oh, bawa naik. Nggih. Nggih. Insyaallah. Ya Allah Maha Penolong nanti yang Allah yang nolong kita semuanya. Nah, nggih. Matur nuwun Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, pamit. wabarakatuh. Ya. Baik, pemirsa, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama. Ya. Wedangan sore hari ini, terima kasih. Saya Fauzan Alek. Saya Mbah Kong. dan juga Pak Agus mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngumpul bersama, ngobrol santai tapi dalam maknanya. Banyak ilmu dan banyak manfaatnya. Hanya di acara Wedangan kita bisa rasa. Wedangan di sini kita saling percaya. Bahas usaha sampai kuat pondasinya.